kurikulum Merdeka kan juga untuk SMA nih Pak. Itu udah nggak ada jurusan IPA IPS. Bener ya? Yang banyak lagi viral tuh nggak ada IPA IPS. Terus sekarang anaknya gimana nih? Maksudnya banyak orang tua yang menanyakan itu tuh jadi harus gimana sih gitu. Kalau dulu kan ada IPA IPS bahasa. Yang dilakukan oleh orang tua dan murid apa kira-kira? Milih yang mana nih kira-kira? IPA. Nah itu milih dia IPA, Pak. Kan? Karena Pasti. menganggap bahwa IPA itu adalah jurusan yang paling ya anak-anaknya pinter gitu. Emang jadi ya Pak kan itu alasan sehingga IPA IPS dan bahasa itu dihapus. Di dapat pendidikan itu setelah diterapkan nih ya Pak. Sekolah-sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Apakah ada peningkatan dari segi literasi ya, numerasi dan karakter sama termasuk bullying itu menurun atau seperti apa angkanya Pak? Kita yang udah kita cek untuk literasi dan numerasinya. Kita dalam proses untuk ngecek yang lain-lainnya ya. Tapi untuk literasi dan numerasi kelihatan sekali sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka itu peningkatan literasi dan numerasinya jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang ada di sekolah yang masih menggunakan K13. Jadi kan kita sejak 2022 sekolah punya pilihan kan, tetap K13 atau menerapkan kurikulum Merdeka. Nah ini sebagian yang menerapkan kurikulum Merdeka kita ukur delta atau peningkatan literasi numerasinya dibandingkan yang K13, kenaikannya jauh lebih tinggi yang kurikulum jadi Merdeka. Emang begitu. Lebih ada datanya ya Pak, memang lebih tinggi gitu. Ada, dan itu secara nasional, di rapor pendidikan. Jadi bukan sampel beberapa sekolah aja, ini semua sekolah di Indonesia kan kita ukur ya, hampir semua sekolah. Nah ini menarik, kurikulum Merdeka kan juga untuk SMA nih Pak, itu udah nggak ada jurusan IPA IPS. Bener ya? Yang banyak lagi viral tuh nggak ada IPA IPS. Terus sekarang anaknya gimana nih? Maksudnya banyak orang tua yang menanyakan itu tuh jadi harus gimana sih gitu. Ini harus milih pelajarannya sesuai dengan minat bakatnya mereka, atau sebenarnya gimana caranya biar misalnya anak ini mau masuk kedokteran gitu ya, dia harus milih pelajaran apa biologi kalau nggak salah, terus kimia atau apa. Bener. Nah gimana cara tahu ini anak memang bakatnya di sana, emang bisa nih Pak gitu, jangan-jangan emang semuanya pengen masuk kedokteran jadi milih pelajaran yang bisa masuk kedokteran gitu, sementara sebenarnya ini ya dia tuh nggak di situ gitu. Iya. Minatnya, atau itu emang harapan orang tuanya aja pengen anaknya masuk kedokteran. Jangan-jangan yang ambis orang tuanya ya. Iya bener, yang ambis orang tuanya gitu sehingga anaknya harus milih pelajaran. Nah gimana tuh? Ini proses belajar bagi semuanya memang, bukan hanya anaknya, tapi kadang-kadang justru orang tuanya dan guru ya dalam membimbing anak dan membantu anak mengeksplorasi dulu nih minat bakatnya itu ada di mana. Jangankan anak SMA, kita sebagai orang dewasa aja kadang-kadang pindah karir juga kan? Oh iya benar. Pindah minat gitu, ada punya hobi yang baru dan lain-lain. Jadi wajar sebenarnya anak-anak SMA itu masih belum mantap, belum matang sekali pilihan karirnya. Nggak apa-apa, tapi harus diusahakan. Ada proses untuk mengeksplorasi dan memikirkan pilihan-pilihan karir, aspirasi karirnya dengan lebih serius. Dan ini yang kita minta di kurikulum Merdeka. Kalau assessment-nya Pak? Ada assessment bakat minat. Oh ada ya, berarti ada, sebelum dia memilih dia akan mata pelajaran ada assessment bakat minat. Ada, kita tahun lalu menyelenggarakan, kita masih gratiskan ya untuk jutaan anak-anak SMA dan SMP. Tahun ini juga masih. Jadi salah satu sumber informasi saja itu. Oh itu, bakat minat itu memang Kemendikbud sudah koordinasi dengan sekolah, atau ini memang terbuka aja untuk umum siapapun yang untuk sekolah. Jadi kita bekerja sama dengan sekolah. Jadi sekolah itu sudah pasti murid-muridnya itu sudah ada assessment bakat minat. Banyak, gitu ya? Mungkin belum semua tapi banyak sekali yang sudah kita layani assessment bakat minatnya. Nah, ya ini yang bedanya dengan K13 adalah kalau dulu kan ada IPA IPS bahasa. Yang dilakukan oleh orang tua dan murid apa kira-kira? Milih yang mana nih kira-kira? IPA. Nah itu milih dia IPA, Pak. Kan? Karena Pasti. menganggap bahwa IPA itu adalah jurusan yang paling ya anak-anaknya pinter gitu. Emang jadi ya Pak kan itu alasan sehingga IPA IPS dan bahasa itu dihapus. Salah satunya
Kalau hanya IPA IPS bahasa, anak-anak kita hampir semuanya akan cenderung memilih IPA karena tadi ada stigma seperti orang itu. tuanya pun kayak Orang tuanya IPA, gitu dan rasional karena kalau kita masuk jurusan IPA, kita bisa milih prodi manapun iya, di juga. jurusan kuliahnya apapun bisa milih. Boleh. Tapi kalau IPS Terbatas sih PS terbatas gitu. bahasa terbatas gitu kan. Jadi otomatis rasional bagi orang tua dan murid untuk memilih IPA saja. Artinya pilihan itu bukan didasarkan pada refleksi tentang saya nih punya minat dan bakat seperti apa. Nggak perlu refleksi seperti itu. Pokoknya lu masuk IPA dulu deh. Ya kan? Kenapa? Karena masuk IPA itu memberi kamu kesempatan untuk semuanya. Jadi yang rasional bagi orang tua justru adalah tidak membimbing anak untuk refleksi, tidak membantu mereka untuk mengeksplorasi bakat dan minatnya. Pokoknya IPA dulu. Iya, pokoknya IPA aja pokoknya dulu. IPA dulu. Nah itu yang makanya kita hapus, gitu ya. Kita ingin agar anak-anak merefleksikan dan mengeksplorasi bakat dan minatnya sampai dengan kelas 10. Dari kelas 10 masih sama semua, seperti SMP Mas Yan. Oh ya, kelas 10 sampai SMA berarti ya. Baru kelas 11 dan kelas 12 mereka milih mapel yang sesuai dengan bakat minat aspirasinya tadi. Kita sediakan asesmen bakat minat untuk membantu gitu ya. Tapi intinya tadi perlu ada proses refleksi dan eksplorasi tadi. Dan anak-anak nanti bisa memilih mata pelajaran yang lebih fokus. Kalau di K13 mau masuk ke dokteran harus belajar kalkulus juga di matematikanya. Iya, matematikanya. Padahal nggak kepake nanti. Pelajaran IPA dia pelajari gitu. Semua IPA dia pelajari ya. Padahal harusnya dia bisa fokus ke kimia dan biologi aja. Di kurikulum merdeka gitu, dia nggak harus belajar matematika yang tingkat tinggi. Berarti dia nggak akan belajar pelajaran lain atau gimana sih itu Pak? Belajar separuh jam pelajarannya kan wajib. Jadi masih ada matematika dasar, tetap ada. Bahasa Indonesia, Pancasila itu ya, agama masih. Tapi separuh jam pelajaran sisanya itu pendalaman sesuai dengan bakat dan aspirasi dia. Tapi memang fokusnya lebih ke yang pelajaran memang dia minati gitu. Dia minati dan atau dia perlukan untuk kuliahnya untuk nanti. Kuliah dan karirnya dia. Betul. Gitu. Nah ini menarik Pak. Yang menarik lainnya adalah kemarin katanya nih banyak sekolah-sekolah murid-murid yang sekolahnya menerapkan kurikulum merdeka terus tidak lulus SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Itu salah satu seleksi perguruan tinggi. Itu benar atau enggak tuh Pak Nino? Struktur kurikulum itu memang harus diperhatikan oleh perguruan tinggi dan kita masih dalam masa transisi ya. Ini tahun pertama kita meluluskan kurikulum merdeka. Jadi maklum kalau perguruan tinggi itu masih belum menyesuaikan dan sekarang sudah kita sesuaikan. Makanya kemarin ada susulan data kan, yang tadinya kurikulum merdeka belum ada yang lulus, tapi setelah diproses lebih lanjut, ternyata ada yang lulus, cukup banyak juga gitu. Jadi memang perlu ada penyesuaian dan itu sudah kita lakukan mulai tahun ini. Berita baiknya adalah di UTBK-nya. Oh, di UTBK berarti SNBT ya? SNBT. Lulusan kurikulum merdeka itu nilai tesnya lebih tinggi. Oh, justru lebih tinggi daripada K13. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwa ya sama dengan data asesmen nasional. Kalau guru diberi kesempatan untuk fokus pada kompetensi dan karakter murid, hasilnya lebih bagus juga. Dan itu kelihatan di UTBK juga. Oh, berarti emang nilainya jauh lebih tinggi gitu ya? Lebih tinggi dibandingkan yang lulusan K13. Jadi kayak enggak ngaruh. Karena juga baru setahun ya Pak? Baru tahun lalu berarti dilulusin ya kurikulum merdeka ya? Lulus pertama kali lulusan angkatan pertama yang lulus. Yang lulus tapi hasilnya memang nilainya tinggi gitu ya ternyata. Nilainya lebih tinggi. Nilainya lebih tinggi. Karena tapi jumlahnya lebih sedikit atau gimana tuh? Persentase yang lulus di UTBK kemarin sedikit lebih rendah dibandingkan yang K13. Tapi ini karena anak-anak yang lulusan kurikulum merdeka lebih banyak memilih prodi-prodi yang kompetitif. Oh, prodi-prodi yang banyak dipilih berarti. Betul.
Jadi karena lebih ketat persaingannya, yang lulus juga relatif lebih kecil, tapi nilainya lebih tinggi dibandingkan kayak gitu ya. 13. Nah itu menarik. Terus berarti kan sekarang ujian nasional kayak udah nggak akan ada lagi ya Pak? Iya. Kedepannya udah nggak akan nih adanya assessment nasional. Berarti assessment nasional itu adalah murid-murid itu dipilih oleh sekolah ya Pak? Enggak, kita pilih secara acak. Oh, dipilih secara acak. Oh gitu. Itu kenapa dipilih secara acak tuh Pak? Biar mencerminkan secara representatif. Gitu. Kalau kira-kira kalau sekolah yang milih siapa yang ikut asesmen nasional, yang dipilih sekolah yang mana? Bagus-bagus berarti. Hanya yang menurut sekolah lebih pintar gitu kan. Jadi kan sekarang berarti pengganti ujian nasional, asesmen nasional, berarti murid-muridnya pun random gitu ya dipilih. Benar. Dan yang penting adalah asesmen nasional itu tidak menilai muridnya. Jadi dia tidak menghasilkan nilai untuk muridnya. Oh, jadi nggak masalah sebenarnya muridnya siapa, karena yang dinilai bukan emang muridnya. Gitu. Betul, yang dinilai adalah sekolahnya tadi untuk menagih pertanggungjawaban sekolah dan pemerintah daerah. Apakah mereka sudah memfasilitasi proses belajar muridnya atau belum? Oke, kan kita ngomongin tentang tadi ujian nasional, asesmen nasional, karakter nih, Pak. Bullying itu kan sekarang kayak banyak banget ya. Kasus bullying di sini, guru dibully murid, murid dibully guru misalnya, atau murid sama murid. Itu terjadi memang jumlahnya semakin banyak, atau memang karena informasi udah gampang banget ya kita dapetin di sosial media tuh Pak? Ya, bullying itu memang problem yang sangat serius. Kita mengakui itu, dan karena itu mengukur bullying di asesmen nasional. Jadi ini pertama kali kita punya indikator tentang keamanan sekolah, iklim keamanan sekolah. Salah satunya tentang bullying, ada kekerasan seksual juga gitu ya. Tadinya ya itu ada tapi tidak diukur. Itu tadi ada tapi tidak ukur ya. Sekarang udah ada berarti. Sekarang kita ukur. Kalau tidak kita ukur, maka kita tidak bisa ngecek, memantau ya, apakah masalahnya menjadi semakin berkurang atau tidak. Kalau tidak diukur juga, sekolah, guru tidak menganggap itu penting. Pemerintah nggak menganggap itu penting. Cuman dianggap penting ketika ada yang viral. Iya benar, viral baru ditangani. Baru ada ditangani untuk kasus itu gitu ya. Nah, dengan menjadikan bullying ini sebagai salah satu indikator utama di rapor pendidikan di asesmen nasional, ini harapan kita menggerakkan sekolah, pemerintah, daerah dan pusat untuk secara sistematis menangani isu bullying ini. Nah, kita juga sudah punya regulasi yang jauh lebih komprehensif, Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Itu meminta sekolah untuk membuat unit sendiri, satuan tugas ya, untuk menangani kekerasan di sekolah. Kurikulum Merdeka juga kita beri kesempatan bagi semua murid untuk mengekspresikan bakat dan minatnya melalui proyek-proyek itu. Ini nyambung juga sama kurikulum. Iya gitu ya Pak. Tapi perlu nggak sih, kan karena udah saking banyaknya nih, apakah perlu nih tentang bullying karakter ini masuk ke dalam pelajaran gitu? Nilai pelajaran jadi kayak sepenting matematika misalnya, karena karakter kan juga penting gitu untuk anak gitu. Betul. Perlu, dan itu yang kita lakukan yang baru di kurikulum Merdeka kan. Tadi yang 20% jam pelajaran untuk pendidikan karakter, ini kan ada nilainya. Itu emang ada nilainya. Ada penilaiannya juga. Jadi ada proses pembelajarannya, ada aktivitasnya, dan ada penilaiannya juga. Kalau dulu ya itu ditetapkan sebagai tujuan, tetapi tidak ada proses pembelajaran dan penilaian yang sistematis untuk menilai karakter murid ini. Nah sekarang ada, dan proyek-proyek anti-bullying itu bisa menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada target nggak nih Pak? Misalnya dari rapor pendidikan gitu, setelah diterapkan kurikulum Merdeka, ada nggak penurunan kasus? Atau memang belum ada ininya, datanya? Sudah ada datanya. Kalau sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pendekatan anti-bullying, kita ada namanya Roots program Roots yang diadaptasi dari UNICEF. Ini program anti kekerasan di sekolah untuk meningkatkan nilai iklim keamanan di sekolah gitu.
yang sudah diterapkan ribuan sekolah di Indonesia. Sekolah yang serius menangani ini terbukti nilai iklim keamanannya meningkat. Dalam arti salah satunya karena bullyingnya juga sudah turun. Oh gitu. Jadi emang ada target nggak dari Kemdikbud sendiri menurunkan angka bullying di Kita Indonesia? inginnya zero bullying ya. Karena itu tiga dosa besar pendidikan, salah satu kan bullying tuh. Iya, kalau anak-anak dibully di sekolah, bisa belajar nggak kira-kira anak-anak itu? Malah jadi trauma kan di sekolah. Jadi ini memang target kita sebenarnya zero bullying. Gitu, sebenarnya kenapa sih anak-anak membuli, Pak? Apa yang salah dengan sistem pendidikan? Mungkin ada yang salah nggak sih dengan sistem pendidikan kita sehingga banyak nih anak-anak yang bullying. Misalnya ada di sekolah tertentu nih suka tawuran aja nih anaknya gitu. Ada sekolah yang anaknya emang suka belajar gitu, ada suka tawuran. Ini apanya nih sebenarnya yang keliru nih, Pak? Salah satunya karena anak mencari pembenaran atau validasi atas harga dirinya ya, self concept, self esteemnya itu dari kegiatan-kegiatan yang merusak tadi. Jadi dia dianggap pemberani, dia dianggap keren kalau berani mukul atau melakukan tindakan-tindakan yang gini ya, meningkatkan nilai dirinya dia dengan cara meningkatkan powernya dia dengan cara seperti itu, apa ya, Pak? Kenapa kok anak melakukan itu? Itu karena sistem itu akan banyak terjadi kalau pendidikan kita, kurikulumnya hanya menghargai kepintaran akademik aja. Oh, karena selama ini emang ya dilihat nilainya aja gitu ya? Nilainya aja, ranking sekolah kan nilai mata pelajaran, nilai akademik aja kan. Yang kira-kira yang tidak bagus nilai mata pelajarannya akan cenderung merasa bodoh, tidak dihargai, sehingga dia akan merasa perlu mencari validasi konsep dirinya, self esteemnya itu dari sumber-sumber yang lain. Nah, makanya salah satu solusi dari kenakalan, dari bullying itu tidak lepas dari kurikulumnya juga. Kurikulumnya harus menghargai beragam bakat dan minat anak. Oh, jadi dia anak itu sekarang di kurikulum mereka tidak hanya dilihat dari nilai akademisnya aja berarti ya? Betul. Sehingga anak-anak juga diberi kesempatan untuk dinilai dari karakter. Benar, ada nilai karakternya kan, yang pandai berorganisasi, yang pandai memimpin teman-temannya untuk bikin project supaya projectnya efisien. Kalau ada yang konflik dia bisa tahu cara menyelesaikan konfliknya. Ini bisa jadi nilai, dapat penghargaan lebih. Yang suka kesenian, bikin project pentas seni, bikin project literasi, bikin puisi, bikin dramatisasi, itu dihargai dan dihargai sebagai bagian utama dari kurikulum gitu. Bukan hanya nilai mata pelajaran akademik. Jadi harapan kita dengan adanya P5 ya, project untuk karakter ini, karakter P5 pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila ini semua anak apapun kekuatan dia itu akan bisa mendapatkan rekognisi, akan bisa mendapatkan perasaan bahwa dia anggota yang berharga dari sekolah gitu ya. Dia dihargai di sekolah karena dia punya kelebihannya sendiri. Gitu. Berarti kurikulum Merdeka dari SD, SMP, SMA berarti emang fokusnya sekarang tidak hanya akademis aja gitu ya, Pak, tapi juga karakter. Tapi itu inline nggak sih, Pak, dengan ujian masuk perguruan tinggi yang sepertinya saat ini masih akademis aja nih, Pak, gitu kan? Nah, itu gimana nih caranya untuk menyiapkan anak ini udah bagus nih, terus di perguruan tinggi itu akademis banget gitu? Sebenarnya sudah mulai kita sesuaikan. Jadi misalnya apa yang diujikan di UTBK itu bukan lagi hafalan materi yang banyak seperti ujian nasional, tapi sudah seperti asesmen nasional, literasi dan numerasi, daya nalar gitu ya. Jadi anak-anak tidak didorong untuk hafalan, tapi didorong untuk bisa bernalar dengan baik. Di SNBP-nya prestasi ini kan kita beri ruang untuk prestasi non akademik juga. Jadi ada dan sebagian PTN sudah memanfaatkan ini, bahkan sebenarnya sebagian sudah sebelum ini merekognisi prestasi-prestasi non akademik. Ada jalur prestasi yang
komponen nilai tambahannya itu dari misalnya jadi ketua OSIS. Oh iya kan ada jalur ketua OSIS tuh sekarang Pak. Ada jalur ketua OSIS iya, misalnya. Beberapa ya kan? perguruan tinggi udah mulai ada. Ini cerminan dari filosofi bahwa kepintaran yang perlu dihargai itu bukan hanya kepintaran akademik, tetapi secara lebih utuh gitu. Iya, komprehensif gitu ya, karena pintar itu nggak cuma nilai berarti ya Pak. Pintar itu nggak cuma nilai. Pintar itu menurut Bapak apa? Itu anak pintar, anak cerdas tuh kayak gimana nih yang ingin diharapkan dari kurikulum Merdeka? Semua anak punya kecerdasannya sendiri-sendiri. Pendidikan itu selalu harus melihat dua sisi ya. Satu sisi adalah apa yang menjadi benang merah, apa yang diperlukan semua anak, yang semua anak harus mencapainya. Dan ini nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi kompetensi dasar dan karakter. Sisi yang lainnya adalah keunikan tadi, apa yang menjadi kekuatan masing-masing anak. Nah, dua-duanya harus distimulasi, harus dikembangkan. Kalau yang pertama tadi kan literasi, numerasi, akhlak mulia, gotong royong, kemanusiaan, itu semuanya diperlukan oleh semua orang. Dan target kita di Kemdikbud ya semua anak memiliki karakter dan kompetensi dasar melalui kurikulum yang kita standarkan dari pusat. Tapi di sisi lain, tumbuh kembang anak secara individual yang harus memperhatikan keunikan anak, ini nggak bisa kita standarkan dari pusat kan. Yang tahu kan siapa? Guru dan sekolah. Guru dan sekolah gitu ya tentang. Yang bisa kita lakukan di pusat hanya memberi ruang di dalam kurikulum ini, menguatkan guru-gurunya, memberikan banyak contoh dan kesempatan belajar, saling belajar antar gurunya ya, untuk menyediakan kesempatan belajar bagi muridnya yang beragam dan memperhatikan keunikan mereka itu. Oke, Pak Nino banyak banget sih sebenarnya mau ditanyain nih tentang kurikulum Merdeka. Mungkin nanti next time kita bisa ngobrol lagi karena waktu kita terbatas banget. Nah bagi sahabatkompas.com yang mungkin ingin bertanya bisa nanti di kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Nino dan kita akan ngisi jawabannya gitu ya Pak. Kalau mungkin ada episode 2 ya berarti ya. Episode 2 kita lanjut ya. Paling gitu aja sih Pak Nino. Terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi nggak? Cukup ya? Atau ada Pak Nino ada yang mau yang disampaikan tentang pesan-pesan lainnya? Pesan-pesan. Apa ini pesan-pesannya? Atau ada hal yang perlu kita highlight? Ya mungkin sebagai penutup mengulang yang tadi di awal kita bicarakan. Moga-moga pendidikan ini bisa menjadi agenda bersama, agenda kebangsaan gitu ya, bukan agenda politik yang nantinya malah mengorbankan anak-anak kita. Kalau kita berpikir memikirkan pendidikan sebagai agenda kita bersama, maka yang kita pentingkan adalah kepentingan anak-anak kita. Jadi ini moga-moga yang sudah dibangun selama 5 tahun terakhir ini bisa menjadi konsensus. Kita terus berusaha untuk menyediakan kesempatan belajar yang terbaik untuk anak-anak kita dimanapun mereka berada dan apapun bakat dan minatnya harus kita tumbuhkan. Ini filosofi Ki Hajar Dewantoro kan sebenarnya bukan hal yang baru, tapi kita berusaha membumikan filsafat Ki Hajar itu dan memasukkannya ke dalam sistem pendidikan sehingga anak-anak yang menurut Ki Hajar itu pasti punya kodratnya sendiri-sendiri, itu bisa kita rawat, kita tumbuhkan seoptimal mungkin ya melalui secara sistemik, bukan karena kebetulan-kebetulan. Gitu. Aku satu lagi boleh nanya, ini benar kayak ini gini Pak, katanya kurikulum itu baru akan, Mas Menteri pernah bilang kalau sebuah kurikulum ini baru bisa dirasakan hasilnya itu sekitar 10 sampai 15 tahun kemudian. Itu menurut Pak Nino gimana? Dan apakah memang berarti setiap 10 dan 15 tahun kurikulum tuh sebaiknya diganti menyesuaikan zaman atau seperti apa Pak? Pendidikan itu proyek yang jangka panjang. Makanya jangan politis gitu ya. Kalau politis, nuruti politis setiap 5 tahun nanti berubah-ubah lagi gitu. Kalau kita melihat pendidikan sebagai proyek jangka panjang, maka perubahan apapun yang nanti diputuskan itu bukan berdasarkan pergantian politik,
tetapi berdasarkan evaluasi, berdasarkan data, berdasarkan perkembangan zaman. Pasti akan perlu ada perubahan dan perbaikan, dan itu natural sekali. Tapi yang penting tadi, itu berdasarkan telaah kajian yang mementingkan kepentingan anak. Gitu. Yang penting adalah anak tumbuh sesuai dengan kodratnya dia ya. Betul. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Pak Nino. Aman.